terkait comborannya, saya ada beberapa bahan yang termasuk ampas tahu, terus katul, polar, dan vitamin-vitamin bubuk lainnya seperti gemuk A dan nyorecu. Untuk saat ini saya bandrol harga 65. Nama saya Muhammad Afif, alamat saya RT 1 RW 3 Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Mas Afif, sejak kapan suka sapi dan memutuskan untuk melihara sapi? Saya suka sapi sejak tahun 2015. Awalnya saya hanya pelihara biasa, yang arit, kasih makan, kasih minum, kurang lebihnya seperti itu kegiatan saya setiap harinya, selain dari kesibukan kerja saya. Semenjak tahun 2020 saya mulai belajar terjun ke dunia sapi untuk mendalami apa itu tentang seni-seni yang ada dalam sapi. Dan tahun itu juga saya mendirikan kandang. Untuk awalnya itu saya penggemukan pada sapi. Jadi saya pelihara sapi-sapi memang yang agak kurus, yang enggak terawat, kurang terawat. Jadi saya ambil dari petani, saya pelihara, dan memang saya untuk pakan itu menitik beratkan pada rumput hijau-hijauan. Berarti pas bikin kandang, bikin farm di 2020 itu masih nyari sapi kurus, istilahnya bengkel sapi lah, untuk digemuk, lalu di penggemukan sapi, terus ketika sudah gemuk dijual lagi. Mas Afif, untuk perawatan harian di kandang Sultan Farm itu gimana sih? Ya, di kandang saya selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan sapi. Pagi ya dibersihkan, kotorannya dimandikan, dan perilakuan khusus untuk sapi sultan ini, saya memang ada perlakuan khusus. Mandinya itu beda, pakai air hangat. Kalau ya sapi-sapi yang lainnya seperti babon-babonan yang tadi, yang simental, itu seperti biasa, mandi air biasa, disemprot, kandangnya dibersihkan. Sorenya juga seperti itu, dimandikan, dibersihkan. Dan saya pribadi itu sebelum saya mau tidur jam 11 malam itu saya bersihkan lagi, biar sapinya itu tidurnya nyaman. Jika sapinya nyaman itu pengaruh juga untuk kesehatan sapi dan pertumbuhan sapi, seperti itu. Mas Afif, untuk nama kandang Mas Afif nih dikasih nama apa? Saya kasih nama Sultan Farm. Dikasih nama Sultan Farm. Bisa cerita enggak sedikit kenapa kok bisa ngasih nama Sultan Farm? Ceritanya gini, awal saya pelihara sapi kan hanya untuk menggemukkan sapi. Setelah saya mendapatkan sapi ini, yang saya kasih nama Sultan Farm ini, yang saya kasih nama Sultan, saya dapatnya ini 9 bulan yang lalu. Setelah mengenal sapi ini, saya pantau-pantau, saya lihat sapinya bagus, strukturnya juga bagus, tulangnya dan kerangkanya juga bagus. Jadi saya pelihara untuk saya jadikan maskot kandang saya. Ini usia berapa, Mas? Dan masuk kategori apa nanti? Kalau misalkan dia lari di kontes lah. Sapi ini usianya baru 17 bulan. Kalau panjang ukurannya 160. Untuk lingkar badannya, lingkar dadanya 2 meter. Tingginya 143. Dan jika untuk kategori kontes, sapi ini masuk di 0 poil. Untuk bobot? Bobotnya kisaran
600-an, 600 lebih. Untuk sapi sultan ini dengan usianya yang masih 17 bulan, berat badan bobotnya perkiraannya 600 kg. Itu ada rahasia di balik ini enggak? Rahasia comborannya atau pakannya, gimana cara memberikan pakannya? Tekniknya Mas Afif mungkin berbeda dengan farm-farm yang lain. Terkait comborannya, saya ada beberapa bahan yang termasuk ampas tahu, terus katul, polar, dan vitamin bubuk lainnya seperti gemuk A dan nyorecu. Di sana kan nyorecu itu berkhasiat untuk obat cacing pada sapi. Ada juga obat-obatnya di sana. Untuk rahasia pakannya sih, apa menitik beratkan pada comboran atau hijauan, Mas? Kalau pakannya, saya memang menitik beratkan pada hijauan, karena hasil hijauan itu memang bagus untuk kandungan daging sapi, untuk menghasilkan daging yang benar-benar bagus. Kalau aturan pakannya saya biasa seperti peternak-peternak yang lain, pagi ya kasih makan hijauan. Ya biasanya kalau saya kasih makan sultan ini memang khusus ya, seperti bongkol jagung manis itu dia suka. Seperti itu. Pagi setelah makan ya dikasih comboran. Nanti sore dikasih makan juga comboran. Malamnya juga seperti itu. Mas Afif kan menitik beratkan pada pakan hijauan daripada comborannya, artinya lebih banyak pakan hijauannya ya Mas ya. Itu ada nilai plusnya nggak Mas untuk sapi gitu? Perbedaannya dengan sapi yang menitik beratkan pada comboran sedikit di hijauan, itu apa bedanya Mas? Kualitas dagingnya Mas. Kalau kita itu terlalu banyak comboran, artinya terlalu banyak air, itu daging sapi itu seratnya kurang bagus. Seperti itu. Kadang cuma besar sapinya, tapi tidak sesuai dengan berat badannya. Kalau kita menitik beratkan pada hijauan itu serat sapi, serat daging juga untuk pertumbuhannya juga bagus. Jadi tidak hanya sapi itu besar, juga beratnya, dagingnya tidak seperti sapi-sapi biasa. Berarti menurut Mas Afif, untuk usia mulai pedet sampai usia 0 poil, bahkan sampai usia P1, P2, itu lebih baik menitik beratkan pada pakan hijauan daripada comboran. Jadi pembagiannya lebih banyak di pakan hijauan ya Mas? Iya, itu sebagian tes pribadi dari saya. Memang lebih bagus banyak hijauan, karena alaminya sapi, alaminya memang kan pakannya hijauan. Jadi comboran itu hanya pakan tambahan. Sapinya Mas Afif ini, si Sultan, pernah ditawar gak Mas? Pernah. Waktu saya pelihara dapat 4 bulan, pernah ada salah satu firm menawar di kandang saya ini seharga 45. Berarti di usia 15 bulan ya Mas ya? Ya. Kira-kira untuk saat ini harganya? Untuk saat ini saya bandrol harga 65. Untuk referensi harga kita cek langsung selengkapnya di Pasar Sapi Situbondo. Baik, teman-teman, selamat pagi. Kita review sapi ini ya. Ini jenisnya simental Marlboro. Usianya sekisaran 2 tahunan. Kalau masalah tingginya sekitar 139. Bobotnya kurang lebih 5 kintal atau 500 kilo. Ciri-cirinya kalau simental ini kakinya biasanya istimewanya itu ada di kaki. Kakinya kelihatan besar, kokoh dan kuat. Beda dengan limusin. Kalau yang ini limusin biasanya kakinya tidak seperti simental,
besar dan kuat kokohnya itu tidak seperti simental. Cuma kadang bodinya lebih panjang, tingginya juga. Harganya kalau yang seperti ini biasanya sekitaran 25 ke atas. Oke sobat, saya tanya ini sapi yang dari Situbondo Timur. Kira-kira ini kisaran umur berapa, Pak? 2 tahun. Kisaran umur 2 tahun. Jenisnya? Boleh tahu jenis apa? Limusin. Limusin. Jenis limusin. Kira-kira beratnya ini berapa, Pak? 15, 1 kintal setengah. Sekira kisaran 1 kintal setengah ya, Pak ya. Ini Bapak pelihara sendiri apa memang pelihara sendiri? Harganya kira-kira berapa, Pak? Kalau usia seperti ini? 17 juta ya. Nah, ini teman-teman untuk pasar satu hari ini untuk sementara sapi terbesar ini teman-teman ya. Sapi jenisnya limusin kira-kira bobotnya hampir 1 ton ini. Sudah tawaran 35 tapi belum dilepas masih ini. Ini calon teman-teman ya. Sapi monster ini. Usianya masih muda ini teman-teman juga. Sekitaran hampir 3 tahun. Masih prospek nih teman-teman, panjang masih. Sana apa sama harga gelondongan? Gelondongan berkisaran kalau perempuan itu antara 3 juta ke 3,5 juta. Kalau laki-laki jantan. Kalau jantan berkisaran 7 juta. Kalau sudah lepas tongar rasanya. Kalau lepas tongar itu ada yang 9,5, ada yang 10. Itu untuk betina. Iya. Kalau pejantan? Kalau pejantan ya berkisaran antara 11 gitu. Murah sekarang. Anjlok ya harganya. Anjlok banget harganya. Terus kalau betina indukan? Kalau indukan tergantung sapinya. Kalau bagus ya bisa antara 12, 12,5. Dan ini sapi ini berlokal sapi semental. Jadi harga segini harga 8.000. Bisa kurang dan juga bisa melebihi asalkan bagus barangnya. Dan ini juga semental juga. Sapi ini juga semental juga. Dan harganya lebih bagus dari yang ini. Karena model sapinya lebih bagus. Untuk saat ini harga sapi agak menurun karena dengan adanya PMK. Jadi harga sapi itu mulai menurun, belum ada peningkatan. Pak, insya Allah nanti bulan puasa bisa ada penaikan. Jadi kalau barangnya itu bagus kayak gini ya harganya masih bagus. Kalau sapinya ya agak jelek ya mungkin harganya juga akan ikut turun. Jadi tergantung dari kualitas barangnya. Nyambi sana apa sapi kan gila nih? Nyambi 9 ekor mas. Nyambi 9 ekor. Iya. Laku sana wiki. Laku 8. Sisa 1. 8 ekor. Tinggal 1. Iya tinggal 1 ini. Calon babon ini. Bedet. Kan? Calon babon. Di kisaran harga berapa? 85 harganya. Dengan kualitas super. Iya. 8. Itu super sapi ini.